dan juga terlihat muda. Kali ini kita kedatangan Wulan Guritno. Hai. Aku, bukan mama muda dan hot. Salah. Nah, good. Oke, sekarang dilipat gini, terus lo gini nih. Kanan ya. Yes. Dangnya 1, 2. Wah, keren banget nih. Good. Oke, sekarang awal pertama kali lo masuk ke dunia entertainment, ingat gak? Apa pencapaian yang paling tertinggi menurut lo ini kayak, wah gila ini gue bangga banget gitu. Shalom sendiri pun juga punya sifat yang menurut lo dia berdampak sama apa perceraian ini gak? Maksudnya broken home ini. Guys, balik lagi ke Klik-Kulik dan kali ini kita akan mengangkat mama muda yang cantik. Nggak tahu kenapa belakangan ini yang datang ke studio gue mama muda terus ya. Kali ini mama muda ini bule, terus cantik banget, anaknya juga cantik, anaknya udah setinggi mamanya tapi dia masih tetap cantik, fit dan juga terlihat muda. Kali ini kita kedatangan Wulan Guritno. Udah lama banget nih Wulan Guritno nggak kesini. Terus kali ini dia datang pengen foto lagi, tapi temanya lebih yang boys. Jadi pengen kayak terlihat muda, fit. Karena kan belakangan ini dia sekarang lagi rajin olahraga. Nah nanti kita bakal nanya-nanya sama Wulan apa sih tips-tips awet mudanya dia dan juga tips fitnya ala Wulan Guritno. Ikutin terus guys. Oke, sekarang kita sapa mama muda ini. Hai. Hai. Vlog aku, bukan mama muda dan hot. Apakah ini vlog sejak pandemi? Iya. Kamu jadi selain udah mapan di dunia fotograferan, sekarang jadi Nge-vlog. ini apa namanya? Ini pengen cari duit tambahan gak deh? Aku juga baik, gue juga punya itu sekarang YouTube gara-gara pandemi. Baik Rio, lihat deh, kangen banget. Dari tahun berapa sih terakhir kita foto sampai sekarang penampakannya tidak berubah guys. Nggak, ini karena udah dilapisin sama bedaknya Rama. Apa? Bedaknya Rama tuh memang dia kalau nempel di kulit langsung wuk gitu. Nah, kita naik ya Ram. Pak ada kasih jampi-jampi apa? Ada apanya? Ada ucapan-ucapannya ya. Bener-bener. Iya sih. Ajian-ajiannya. Nah ini anak kamu sekarang udah berapa sih Shalom? Tahu nggak umur berapa sekarang? Udah lulus kuliah dong. Jadi 22? udah 22. Kan aku waktu itu ngelahirin umur berapa Rio dihitung-hitung. Jadi di umur aku 39, April ini aku umur 40 tahun, anakku udah umur 22. Wow. Berarti waktu itu dia lagi gatel-gatel ya. Bukan, lagi gobloknya lebih tepatnya. Oh gitu. Iya, lagi. Anak dia udah gede banget loh. Jadi udah tingginya udah sama kayak mamanya gak? Apa lebih tinggi? Sama. Bukan, Jadi guys. seneng ya ada blessing in disguise-nya. Mungkin ya jadi waktu itu kan ya ribetnya karena masih meniti karir tapi itu sudah punya buntut gitu kan. Tapi nggak masalah sih. Tapi sekarang enaknya adalah kita kayak temen. Cuy. Pinjeman baju, pinjeman goes bareng. Goes bareng nggak, dia nggak suka ternyata. Oh, nggak suka? Enggak. Tapi kita suka olahraga bareng di rumah gitu. Oke lah, nanti kita korek-korek lagi di sesi kulik-kulik. Sekarang biar dia make up dulu. Kamu kulik aku. Aku mau kulik sampai ke dalam dalam. Parah. Oke, make up dulu ya. Jangan sampai kamu yang aku kulik ya. Jangan. No. Oke, hari ini kita akan ngebahas wardrobe yang akan dipakai sama Wulan. Ini dari Denny Herlambang, kolaborasi sama Alexa. Jadi Alexa Bevana Queen itu bikin brand jas, beb gitu. Jadi cuman dipegang sama Koko. Iya, Koko Denny Herlambang. Jadi brandnya Denny Herlambang, tapi masih satu company sama Alexa gitu. Oke, jadi ini mungkin kolaborasi ya. Iya, namanya. betul. Oke, boleh dijelasin jasnya yang akan dipakai? Ya ini. Itu berbentuk coat.
sama jas depan ini. Itu untuk ya biasanya dipakai untuk musim ya fall gitu ya. Iya. Ini kebayang Koleksi kayak fall winter. Sherlock Holmes ya. Bener. Wow. Dan ini juga ada motifnya kan. Dan ini motifnya juga kita emang bikin sendiri, Beb. Oh, motifnya bikin sendiri. Iya, ini tuh bikin sendiri. Jadi ini udah termasuk couture gitu loh. Couture, guys. Oke, yang kedua buatnya. Karena emang motifnya kan bikin sendiri, nggak ada yang jual. Oke, yang kedua ini. Nah, Ini ini temanya. bahan sweat. Ini temanya coat, bahan sweat. Oke, Ya sama kurang lebih untuk fall winter gitu ya. keren banget. Ini fashion banget ya. Iya, ini fashion banget sih. Oke, udah Ini kebayang. bisa dipakai buat red carpet juga bisa. Red carpet. red carpet. Oke, memang Premier ulangi. film gitu kan. Memang Iya Miss kan? Red carpet Benar. ya. Oke, ini selanjutnya yang ketiga. Kalau ini kita bikin yang memang resmi ya. Semi rasmi, Beb. Jadi Oke. jadi ini tuh bisa buat dinner atau misalnya hangout Oke. with Hangout gitu bisa teman-teman juga. gitu Oke. tuh ngasih. Jadi ini juga bisa dicopot Sebagai ininya face doang Oke. atau face-nya dengan celananya doang gitu kan. Jadi ini terinspirasi dari Boys ya. temanya. Benar. Jadi Oke, kayak oke. boys. Sip. Terus ada wah, ini apa nih? Mbak, silahkan. Oke, ini tas-tas koleksinya Wulan. Jadi ini semua dari Bottega Veneta. Jadi ya Wulan itu karena banyak duitnya, jadi beli tas tuh sekali 4 langsung buat pemotretan ini. Gila ya, lihat nih, ini koleksi-koleksi terbaru nih. Tuh. Oke, jadi ntar kita bakal cocokin mana yang akan dipakai sama Wulan. Sip. Nah, Kamu mau jelasin ya? ya ini sekarang udah mau jadi nih makeupnya. Iya, setengah matang. Setengah Enggak, matang. 75% 75%. Ini temanya apa sih, Ram? Ini temanya cantik dari sononya. Gimana sih? Gak ada, ini temanya kan kita hari ini makeupnya makeup cantik, ya kan? Karena kan pengen, tadi kan udah lihat wardrobe-nya, ya kan? Baju-bajunya kan agak sedikit boys ya. Jadi supaya tetap karakternya nggak terlalu gimana banget, jadi aku nyesuaiin dengan makeupnya supaya kelihatannya lebih fashion aja gitu. Kalau boleh nanya itu hidung bikin di mana, Mbak? Kemarin kan lu nemenin gua, Ram. Bangga dua. Ya bikinan Cina dong. Bikinan yang maha kuasa. Oh, aja iya. tahu ya. Jadi kali ini temanya cantik aja. Kita bangga dua, bencong. Lu lurus loh, Ram. Kan lu nemenin gua, kok lu lupa? Oh iya, lupa. Gimana bikinnya kemarin? Tinggal dikasih makan sama itu. Enak ya kalau ada bule-bulenya tuh hidungnya mancung. Tuh. Itu, ini sekarang dikasih maskara aja biar nempel kayak perangko. Kalau Rama nempelnya sama siapa? Wow. Nempel di Nempelnya tembok duit dia saya. cicak kayaknya. Ya udah guys, jadi kita sekarang tinggal nunggu ini selesai, abis itu rambut baru ganti langsung. baju. Sip. Oke guys, garis-garis tomboynya udah ready. Lihat nih. Cantik banget kan. First look of the day. First look of the day, ceritanya mau ngantor, tapi harus In a fun fashionable. way, in a edgy way. Yes. Biar proyeknya goal. Nah, itu Jadi- tips kalau mau goal ya proyeknya ya. Kita harus bikin, jadi first impression yang kayak orang mau kerja sama kita tuh kayak Wow. oh, nyenengin banget ini orang warna-warni gitu. Oke, ini look pertama ya guys. Gang rambut. Oke, one, two. Lebih galak lagi yuk, lebih cool, galak. Nah, gitu tuh. Lihat gitu tangannya kayak lagi. Gini. Ya, gitu. Gini. Gini terus lu muter gitu, jadi biar rambutnya agak kelempar dikit. Lu dari belakang. Masuk depan. Udah ke badan yuk. Tunjukin. Lebih kelihatan langsing.
semuanya gini. Iya. Iya. Jaga. 2, 3. 1, 2, 3. Lempar. Tuh, seksi tapi Soalnya seksi apa tomboy? seksi. Oke. Gini. Nah, panjang. Ini karena Udah gua angkat, kasih tombol. Good. Oke, lo tidurin gini. ini. Lakuin terus. Dari sini galak. Wah, ya gitu tuh. Terus bawa muka ke sana sedikit. Lah. Nah, gitu kan. Yes, good. Itu bagus. Oke, sekarang dilipat gini, terus lo gini nih. Tangan lo aja lo cross gini kali. 1, 2, songong. Rapi nih, Beb. Ditarikin, jangan dibuka gitu dong. Ya lo nengok ke gue. Terus nggak lurus biar hidungnya dari samping. Bagus. 1, 2, good. Kanan ya, yes. 1, 2, 3 ya. Ya. Tendangnya 1, 2. Wah, keren banget nih. Udah. Udah, oh belagu. Belagu. Biar, nah, biar ada cerianya. Boleh. Oh my god, iya nyamping gini dikit. Nah, segitu dah. Rambut dibuang sebelah sini. Enggak, sebelah sini. Galak ya. Yes. Jangan ketawa, sekarang galak lagi. Bibir buka. Oke. Diri. 2, 3, 1, keep it. Yes. Good. Bagus. Gini tapi yang gila ya. Teriak ya. Wah, ya, siap. 1, 2, good. Good. Teriak. Itu bagus tuh. Tok gitu ya. Good. Sekarang kayak pengen lo nop galak gitu ya. 1, 2. Good. Dikit lagi. Good. Good. Oke, cakep. Sip. Siap dulu nih. Lucu ya warna-warni Iya, ya. merah Bagus. banget gitu. Oke, lu pertama udah kelar. Tadi Ini si lucu ya, sebenarnya. Bulan ada sempat dikerjain juga Bagus. olahraga Iya lantai. bagus. Love banget. Cantik. Tuh. Ah, ini lucu ya. Ternyata sumpah lucu. Ekspresif biasalah pemain film. Oh, cuman celananya itu kurang ngebentuk track gitu Iya, ya, karena dia nanti ininya nanti bisa dikecilin. jadi dia kayak ini gini tuh, bukan di selangkangan. Oh, kurang narik ke atas. Ah. Ih, sini nih ikut aja. Oh iya, Mau lihat? mana-mana. Tuh bagus ya pantatnya ya. Iya. Tuh. Jadi usaha selama ini nggak tuh nggak kelihatan kalau body jelek sama bagus. Oh, sombong Itu lu, guys, sombong. itulah sombongannya. Oh ya. Sombong Kalau yang kerja keras, sombong anak kerja sombong yang keras positif boleh. gini. Aku kan udah punya anak 3 dan setiap hamil itu tuh selalu sampai 100 kilo gitu dan Hah? untuk Serius? jadi kesombongan ini adalah untuk membuktikan untuk ibu-ibu di luar sana tuh tetap semangat, badan kita bisa balik kok. Oke. Tapi memang perlu usaha. Kayak ibu-ibu, saya memang suka ibu-ibu. Oke guys, ini look kedua. Temanya detektif. Terus lihat itu looknya, keren kan? Kerap bajunya. Tuh. Halo. Detektif Conan, bukan ya? Detektif cinta. Detektif cinta. Oke. Duduk di situ di kotak-kotak. Gue angkat. Oke, detektif. Cuma gue mau kasih lighting isian dikit. Lihat saya. Jadi bagus. Oh, baik. Berdiri juga lucu tuh kayak nasi gitu tuh. Good, lagi. Bagus. 1, 2, lagi. Bener-benerin kayak benerin tangan. Banget. 1, 2. Good. Bagus.
Good. Good lagi. Yang udah yang cantik aja gitu. Ini ya, nggak usah banyak. Atau mau sambil pegang ini kan jiwa perfilmanmu. Nah, oke baru mau ngambil ya. Tasnya diangkat lagi dikit. Lihat gue ketawa busuk. Aduh, habis ini mau. Good. Lagi. Lihat gue. Mata picingin. Kayak oh lo ternyata. Sekarang tangan lu dua-duanya diginiin. Terus lu ketawa sendiri kayak psycho tapi yang tadi. 1, 2, 3. Oke, look kedua selesai. Emang kalau motret cewek-cewek film ini gampang banget ya, tinggal disuruh psycho dia langsung ketawa. Nanti abis ini kita harus ada adegan nangis. Benar. Yang terakhir adegan nangis ya. Itu proses. Adegan nangis ya. Enggak. Look ketiga tetap pakai jas lagi, temanya tetap boys, tapi udah ganti rambutnya, bajunya juga Androgyny ya. androgyny. Kali ini nggak pakai kemeja, nanti semuanya pelan-pelan. Film gue dong. Film jangan dia. sampai pribadi. Numpang promo. Kita mulai ya. Sombong ya. Rambutnya dia tuh suka. Gue angkat. Di. Oke. Yeay. Nenek. Gua ya gitu. Angkat. Lihat kesini nih terus numpang kali. Mantap banget. Oke lagi yuk, nunduk sedikit. Coba pegang gitu. Coba aja, coba lihat. Oke, siap. Alexa, baju lu Itu kelihatan. nggak cuman. Kok kamera lo juga udah ini narik. Narik juga sama begitu, sombong-sombong ya. One, two, good. Nah, gitu. Bagus. Sampai giginin rambut dua tangan. Tapi jari kelingking lu jangan naik gitu tuh. Nah, gitu. Coba natural aja lu giginin rambut gitu. Nah, gitu tuh. Di acak aja rambutnya nggak apa-apa di break tadi. Oke, sekarang jari aja. Ya, gitu. Mantap. Gue sih waktu kerja sama lu, gue taunya sih mungkin ya. Gue tanya lu ya kan. Bagus. Tahan yang ini. Yes. Good. Bibir. Udah cantik beres. Beres. Ya. Terima kasih. Oh. It's alright. It's alright. Pakai baju gue sendiri boleh. Iya boleh dong. Thank you banget. Wow, kamu akhirnya. sekarang jadi host. Ya belajar. Presenter. Masih belajar dari Ulan. Enggak lah, aku udah lama banget enggak. Nggak nge-host. Enggak. Oke, udah lama banget loh dia nggak kesini. Terakhir kesini itu Udah, pas lagi sama foto berdua sama Shalom. Iya, itu Which is terakhir itu ya. udah kayak mau 5 tahun lalu. Loh, itu bukannya Alkisah yang terakhir? Iya pokoknya sekitar 2015 lah. 6 tahun guys, 6 tahun dia baru kesini lagi dan Tapi kan kita kan selalu keep in touch. Tapi hebatnya ya kan? setelah 6 tahun lo nggak ada yang berubah. Masa sih? Makin kenceng malah. Wuts. Enggak, kemarin tuh gara-garanya PSBB itu yang bener-bener kayak pasti semua orang kan ngalamin yang kayak kebingungan gitu kan. Mau ngapain gitu ya. Jadi akhirnya gue yang kayak tadinya makannya tuh dijaga, ini yang kayak bodo amat gitu. Oh, And then kan oke. helping teman-teman yang jualan, Yang jualan, lewat UMKM Instagram, atau apa gitu ya. Jadi kan makan membesar, and untuk balikinnya nggak gampang ternyata. Lupa umur gue, Bo. Oh, oke. Nah, sebelum kita bahas soal tips ngurusin badannya Ulan, gue pengen tahu dulu nih kegiatan lo apa sih sekarang terakhir-terakhir ini? Kesibukan.
Kalau pas kemarin awal-awal PSBB itu ya pertama nggak ada kerjaan, kebingungan gitu. Maksudnya mikirin kerjaan-kerjaan kayak bisnis-bisnis yang outlet, bisnisnya masih bisnis kecil-kecilan sih. Cuman maksudnya kan kita punya staff, kita punya karyawan, itu gimana gitu. Aku juga kemarin sempat launching produk, baru launching udah masuk ke semua gym, tutup. Minuman guys. Ya, minuman namanya apa? Isopro 23 grams itu protein drink. Itu protein Jadi drink. ya gitulah gitu. Tapi lama-lama begitu ikhlas, oh good, I got a grip gitu. Pelan-pelan dapat ideas gitu untuk misalnya masalah-masalah yang ada tuh nyelesainnya gimana, solusinya untuk sementara keadaan gini nih mau dimaksimalkan gimana gitu. Tapi kalau kerjaan film ya udah nggak mungkin, kerjaan film gitu nggak mungkin. Tapi kok malah jadi sibuk ya dengan segala online itu gila kan akhirnya semua langsung berubah ke online gitu, jualan di online, meeting di online, terus TV juga akhirnya ngundang kita nggak suka studio online. Ternyata bisa ya apa-apa tuh online ya. Jadi ini kayak mirip kayak film masa depan yang kita tuh sebenarnya di rumah doang, tapi kita bisa melakukan banyak kegiatan ya. PSBB dibuka, yang PSBB pertama. Baru lo langsung. Main teater sempat. Main teater tapi dia daring. Jadi sama Happy Salma, Reza. Oh jadi direkam dulu? Atau online? Waktu live malah. Wow. No, ya benar direkam. Baru. Tapi nontonnya benar-benar nggak bisa yang kayak misalnya lo nonton OTT nggak habis lo ulang lagi. Nggak bisa, jadi langsung habis udah gitu. Rasanya kayak teater. Hari ini lo beli tiket, nonton, kelar abis gitu. Tapi nontonnya ya online. Dari situ kemarin sempet syuting Naga Bonar jadi 2. Nah, Di itu dalam tuh film Naga Bonar jadi 3. ikonik dia nih. Iya. Oke, jadi itu Naga Bonar jadi 3 lagi syuting ya? Udah kelar. Oh, udah kelar. Oke. Oh ini sambil makan permen karet, maaf ya pemirsa. Lu manggilnya apa kan kalau kayak Baim kan bosku. Gue apa ya? Gue masih kalau gue kan di YouTube gue kesayangan aku gitu. Gue masih manggilnya hi guys sih. Oke, hi guys. Hi guys. Hai guys. Terus? Iya, jadi surprisingly gitu kan, maksudnya dalam keadaan seperti ini tiba-tiba dikabarin sama Om Deddy Miswar, Tora pertama, gue lagi meeting sama Om Deddy gitu. Meeting apa? Film kita dulu, kata dia gitu. Naga Bonar mau dibuat, ini kan lagi ya berkasih bersyukur lagi keadaan gini, film ikonik aku yang dibuat out of all ideas atau film lainnya ini gitu kan, dalam keadaan seperti. Tapi ya kita belum tahu tayangnya di mana. Oke, gitu. tapi udah kelar. Tayangnya kapan? Udah kelar. Apakah nanti di bioskop nunggu keadaan membaik atau mau ditayangin di OTT juga nggak tahu. Jadi itu keputusan produser. Ya udah gitu-gitu aja. Sekarang pengangguran dalam arti kalau dalam syuting belum bisa lagi karena keadaan kita kan lagi kayak gini lagi. Ya paling ya ada beberapa yang balik online yang memang harus dikerjakan bisa di luar ya keluar gitu dengan protokoler gitu aja sih. Oke, kita mau kilas balik perjalanan karir seorang Wulan Guritno yang udah lumayan panjang ya. Kayaknya lo dari umur berapa sih starting karir di entertainment lo? Awal pertama kali lo masuk ke dunia entertainment ingat gak? Ingat, sinetron Pondok Indah. Oh sinetron pertama, malah bukan Pemilihan Gadis Sampul, bukan. Jadi sinetron. Ya waktu itu foto-foto buat kawanku, tapi nggak pernah bukan ikut ya pemilihan Gadis Sampul gitu nggak. Terus waktu itu tuh umur berapa ya? 11 apa 12 tahun lupa, SMP kelas 1. Oh masih kecil. Iya. Terus itu juga emang sebenarnya kalau pada dasarnya emang suka teater, makanya di sekolah juga ngambil teater gitu. Emang senang performing arts, senang drama, senang acting. Ya udah, akhirnya gue lagi di mall, Pondok Indah Mall. Tuh, pulang terus sekolah. ditawarin kan orang. Zaman dulu kan masih zaman pager kan. Nah, oh iya pager, gue juga pakai pager. Warna-warni gitu kan. Gue tuh mau nanya temen gue, lo di mana gitu. Jadi gue tuh ngantri telepon umum. Kan pager kan harus telepon operator. Nah dari situ tuh pas lagi ngantri, kelar pas balik badan, ada namanya Mas Henry Junifer. Sekarang dia sekarang kerja di MNC. Ya. Oh jadi dia kayak pencari talent, pencari bakat. Kita lagi mau bikin sinetron pertama remaja di Indonesia katanya. Wow. Kita dapat inspirasi dari Beverly Hills 90210. Itu lagi booming banget. Kita mau bikin judulnya Pondok Indah. Emang kan Beverly Hills-nya Jakarta, Pondok Indah. Pondok Indah gitu kan. Menteng sih sebenarnya. Terus? Ya udah akhirnya pokoknya banyak cerita, ya udah akhirnya main di situ. Alhamdulillah langsung dapat peran utama. Ingat gak lu bareng siapa waktu itu? Nggak serius, masih ingat gak bareng siapa aja? Bapak Oh, dari situ, guys.
Oke, bareng dia. Terus sama That siapa was lagi? my first and last cinta lokasi. Oh, Drama ya, di jadi- umur 11 tahun. Enggak 11 tahun dong. Umur berapa tuh Ya, berarti? enggak kan syutingnya itu umur 12 gitu kan. Ya udah, itu kan naksir-naksir dia waktu itu udah kuliah, gue masih SMP kalau nggak salah kan. Oke, terus? Ya udah, begitu di umur 17, 18 kawin sama dia. Kak, berarti sebenarnya Tapi kalian boleh kita balik, udah cukup cerita itunya. Sekarang kita kembali ke sinetron Pondok Indah, main sama Irena Margareta, terus? Mati Pinter ya dia ya? Lasya, Riko Karindra, Oke. Jovanka Mardova, Oke. siapa satu lagi? Pokoknya Roni. di antara list itu semua yang paling eksis masih dirimu. Yang lain Mungkin pada semuanya kemana? masih eksis tapi udah mungkin di bidang lainnya. atau Masing-masing bidang ya. Abis dari situ, apa lagi? sekolah kan ke Inggris. Oh, jadi sempat break dulu. Iya, itu bukan break. Emang sama orang tua disekolahin aja ke sana gitu kan. Kebetulan mama papa kan cerai. Jadi mama ada di sana. Ini anak nih kayaknya tipe-tipe bandel. Jadi Dalam dipindahin. arti dia sekarang dapat kesempatan main sinetron, punya uang sendiri gitu. Alamat sekolahnya nggak bener nih gitu. Jadi papaku sama eyang aku, they had an idea, oke sekolahin sana sama mamanya. Itu deh, umur biar berapa tuh sekolahnya lo bener. berangkat? SMP kelas 2 apa 3 gitu. Oh, jadi lu Jadi sempat gue ke sana. O level sama E level gue, jadi SMP SMA ya. Di sama sana? Akademi, sampai akademi itu di sana. Terus? Karena kalau di sini SMP SMA di sana O level E level. Aku di sana. Terus udah gitu, ya udah pulang lagi. Yang pertama kali adalah jadi presenter Liga Calcio Serie A. Oh. Dulu 5 tahun itu yang sama Gilbert Patiro. Oke. Terus? Buongiorno gitu. Wes. Bawa acara bola saya tomboy-tomboy gimana. Itu umur 17 berarti ya? Ya enggak. Kan pulang dulu nggak langsung. Kesempatan nggak datang begitu saja saya. Ada usaha, guys. Terus? Perjuangan. Itu mungkin di 18-19 tahun. Mungkin 19. Tapi itu belum punya Shalom? Apa udah? Udah. Oh, jadi Shalom masih baby. setelah punya Shalom baru lu Iya. mulai karir lagi? Iya, Oke. iya, malah gitu. Karir lagi itu pertama kali di umur 19 atau 20 aku lupa. Baru sinetron, masuk ke sinetron laga-laga. Misteri Gunung Merapi, Tutur Tinula. Itu lu sempat masuk yang itu? Iya, Tutur Kolosal Tinula. ya? Iya, lama itu. Bareng Marcelino, Marcelino, iya. Monica Umardi, Iya. Ibu Farida Pasha baru Iya, baru, meninggal yang jadi ya. Nalaiwan Rojun ya kan. Ya udah, itu dari situ baru dapat kontrak merajalela. Wow, jadi perjalanan lu panjang juga ya? Baru waktu itu dikontrak abis dari itu aku sempat main sama Alicia Johar. Jadi ada actress legend zaman dulu namanya Alicia Iya, Johar, dia bikin sinetron judulnya Dua Sisi Mata Uang atau apa. Nah abis itu baru si laga-laga itu Borobudur juga, pokoknya semua dulu film laga melulu karena dulu kan lagi Ngehits. iya kan, tahun berapa tuh? Jadi di era-eranya pokoknya Ari Wibowo kalau main tuh pukul-pukulan, terus elu, Tamara, Iya. siapa lagi tuh ya. Pokoknya banyak deh itulah ya. Banyak. Era-eranya memang gitu. Asti Ananta, Iya, ya kan? Abis itu ya udah dikontrak eksklusif sama Multivision. Baru mulai main Kelar sinetron. eksklusif sama Multivision baru kemana-mana. Terus udah gitu kan itu sinetron. Zaman dulu tuh ada, sebenarnya bukan di kotak-kotakan ya, cuman kayak sinetron itu kan kerjanya kan 24/7 lah kasarnya gitu Kayak ya. stripping lah ya. Ya, sedangkan film nih lagi bergeliat lagi nih di kita Iya. gitu. Lagi dari Mati Suri gitu. Jadi kepingin yang benar-benar bisa fokus memberikan waktunya, hatinya dan pikirannya, ada reading dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sinetron tuh kepingin banget main film tapi kayak nggak ketengok Nggak gitu. bisa. Nggak ketengok karena sebenarnya kalau dulu kan dipikir kita di underestimate gitu. Sebenarnya bukan di underestimate, setelah aku masuk ke film aku baru tahu. Karena kan aku juga bikin film, Iya. waktunya tuh nggak memungkinkan, takut mengganggu produksi Iya, kan. iya. Kita harus keep up sama schedule dia di sinetron gitu. Nah beruntungnya gue lirikan itu pertama datang dari Mira Lesmana. Di Kan film, udah- untuk Gi. film? Oh, Gi. Sogi. Itu ya. film pertama Bareng gue. sama Nicholas. Ya, jadi ya kalau gue bilang, kalau gue pelajari, apalagi di masa pandemi ini kemarin kita betapa lama, kayaknya tipe gue, jadi orang tuh dalam meniti kehidupan tuh dikasih jalan beda-beda sama Tuhan. Kalau gue kayaknya dikasih, orang kan ngejar nyampe ke puncaknya, gue langsung dikasih puncaknya, lo bisa maintain nggak gitu. Oh. Jadi kayak pertama kan Pondok Indah langsung peran utama, sinetron pertama
remaja di Indonesia gimana nggak booming kayak apa? Iya, kan? iya, iya. Pertama kali film Sohogi. Mira Lesmania, Riri Riza, Sohogi gitu. Tapi gimana lo maintain Karir lo supaya selanjutnya, langgeng ya. gitu. Kalau orang kan ada yang berjuang dulu, berakit-rakit dulu, apa tuh? Baru berenang-berenang ke tepian. Gue dibalik kayaknya. Lu dikasih dulu tepi, abis lu baru berenang. Oke, nah tapi pencapaian tertinggi lo selama karir lo ini apa yang lo ngerasa gila ini gue nggak akan lupain gitu? Kayak misalkan kalau gue pas lagi 2015 gue bikin pameran yang ada lo juga, Iya. itu gue rasa itu kayak pencapaian tertinggi selama karir gue selama ini. Nah kalau untuk lo apa pencapaian yang paling tertinggi menurut lo ini kayak wah gila ini gue bangga banget gitu. Oke. Karena Kalau kan lo di- banyak dapat award kan? Alhamdulillah ya. Kalau di dunia keaktoran, di performing arts, menurut gue nggak ada yang maksudnya menurut gue semua pencapaian tertinggi karena ya kadang kalaupun yang maksudnya peran yang kita tidak dapat award pun gitu misalnya buat gue peran utama, peran pembantu itu sama susahnya untuk memerankan gitu. Iya. Karena kan lo harus membedah peran tersebut. Dia tahun berapa, trauma dia lahir di tahun berapa. Di era itu tuh kehidupannya apa, flower power ya apa segala macam. Iya. Terus dia punya trauma apa ya. Jadi walaupun perannya cuma 1-2 scene yang kayak lo pernah bilang lo Iya. nonton Nada Buat Asa 2 scene itu. Iya. Itu sama aja cara pembedahan Karakter, pendalamannya ya. seperti yang scene-nya banyak gitu. Kalau you really into it and you really serious about it gitu kan. Kalau lo mau maksimal gitu, jadi cuma 2 scene, bisa aja lah gitu, nggak bisa Iya. gitu. Karena kan untuk jadi orang lain itu nggak gampang. Tapi pasti ada dong satu yang menurut lo ini gue happy banget, tapi nggak harus dapat award sih. Maksudnya apa pencapaian yang menurut lo paling lo tertinggi bagi lo gitu? Puas banget. Ada gak momen itu? Lumayan banyak sih. Wes. Lumayan banyak. Enggak, maksudnya kayak Susah ya guys, Suhogi, orang berprestasi ini. karena aku memerankan seseorang yang ada naga bonar jadi 2. Kenapa? Karena it was a big hit at the time, and then dia bukan hanya sekedar film romantis drama, tapi ada esensi nasionalisnya yang mengajarkan pokoknya ada positivity. Ya semua film sebenarnya juga nggak ada positivity, ya, orang namanya film Iya. untuk entertain ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Cuman apalagi ya ada Bukan Cinta Biasa, ada film Love juga. Oke. Lumayan sih yang ini yang Banyak ya. Nah, kalau pencapaian yang menurut gue paling ini adalah pada saat gue memberanikan diri membuat film sendiri. Apa tuh filmnya? Jadi waktu yang pertama itu film Dilema. Jadi waktu itu gue hamil terus otomatis kita nggak bisa syuting lagi kan gitu. Iya. Tapi gue nggak bisa diem gitu. Dan saat kita bikin film tuh kita bisa bersuara, kan kalau kita main film kita menyuarakan suara orang. Iya benar. Ya walaupun itu juga passion gue as an actor gitu, tapi pada saat kita bikin film kita bisa menyuarakan apa yang mau kita suarakan. Jadi di film Dilema ataupun di film kedua yang gue buat I Am Hope. Kalau I Am Hope kan perjalanan gue di Gelang Harapan yang gue temui Iya. banyak cerita, banyak keluarga dan lain sebagainya. Gue coba compile jadi satu untuk menjadi sebuah cerita di film I Am Hope. Iya. Kalau di Dilema itu waktu itu keresahan gue akan kota Jakarta ini gitu. Gue ngerasa kota ini waktu itu ya. Kalau itu umur sok tahu. Oke. Umur maunya teriak. Tahun berapa bersuara. sih itu? Tahun berapa sih? 2010 ya. Oh, kalau 2010. nggak Oh, salah. berarti udah lama 2011. juga ya. Iya, itu film pertama. Tapi it won Best Picture, Best Film di Detective Film Festival di Rusia. Wow. Gitu, lawan 77 negara. Jadi it was Gila. jadi gue ngerasa tuh Jakarta kota ini tuh tidak dipimpin oleh Pemimpin yang benar. bukan pemerintahan atau yang seharusnya, Iya. tetapi oleh mafia. Tahu kan? Oke. Oh, hayalan-hayalan. Karena itu gue tuh lagi seneng nonton film Babel, film-film yang jadi akhirnya gue juga bikin yang banyak cerita menjadi satu, yang akhirnya ada sebuah benang merah yang mengganding semua cerita ini. Iya. Ya gitulah gitu. Ini udah film I Am Hope itu 2000 berapa tuh? 17 ya. Oh, berarti masih baru nih. Baru itu udah lama enggak
ya tiap malam gue berdoa supaya dibukakan jalan, diberikan inspirasi. Kenapa gue mandek banget sekarang untuk produksi lagi. Ya mudah-mudahan kelar corona ini Bikin lagi ya, berkarya produce. lagi ya. Oke, terus di luar dari dunia perfilman, kalau misalkan di kehidupan rumah tangga lo nih gitu, kok nggak pernah kedengeran gosip-gosip sih? Kenapa? Ya alhamdulillah dong Ria. Enggak, maksud gue kan orang lain ada kedengeran berantem, pisah rumah, pisah ranjang gitu. Nah, kalau lu kok adem-adem ayam aja sih? Caranya orang tahu. Ada yang tahu. Kan lihatnya di berita-berita banyak kan Ya maksudnya. karena kan akhirnya dia menggugat, terus kan akhirnya ditanya kenapa lu cerai gitu kan. Tapi kalau lu, kalau nggak kan lu juga nggak pernah kayak posting quote-quote lagi berantem sama laki lo atau apa Foto gitu. dia pun gak pernah gue posting, jarang. Gak pernah malah. Kenapa? Maksudnya bukan kenapa? Gimana tips dari lo tentang berumah tangga ini ala Wulan Nggak Guritno? tahu, gua juga Kok belum. bisa adem ayem kayak gini gitu? Nggak tahu juga ya. Udah gua juga. 11 tahun ya? 11 tahun. Nggak tahu juga. Ya Tapi kalau lu ngejalaninnya gimana? Kalau lu tuh ngejalaninnya bisa se-enjoy ini sampai udah 11 tahun tapi masih adem ayem aja, itu There is gimana? no tips and trick kayaknya ya. Nggak ada ya? Kayaknya every couple gue kasih tips and trick gue juga nggak akan jalan di Iya. kalian atau di lo gitu nantinya kalau lo berumah tangga Kalau gitu kan. kalau buat lu sendiri gimana itu? Antara lu berdua. Dia ngawinin gue itu kan udah perempuan bionik ini kan. Perempuan Wonder Woman. Nah, Terus mungkin kalau akhirnya dia begitu gue kawin terus dia banyak menuntut gue nggak boleh begini nggak boleh gitu nggak membebaskan gue berkarir dan berkarya ya itu mungkin jadi bom waktu gitu tapi belum ada itu sih gitu gue juga nggak kepingin ngerubah dia sama sekali jadi mungkin itu aja sih sisanya itu ya, tipsnya ya. berjalan gitu jadi membiarkan diri kita jadi gini pada saat pulang ya udah gue istri lo kita suami istri dan lain sebagainya tetapi ingat gue juga Wulan yang dilahirkan sendiri dan nanti gue juga meninggal sendiri begitupun lo jadi kita harus punya kebebasan nggak kucuk-kucuk berdua suami istri yang penting kita tahu gue udah istri orang jadi batasan istri orang tuh apa batasan suami orang tuh apa gitu kan tapi the rest bebas. tapi pernah gak ada momen-momen kayak lu cemburu sama suami lo atau suami lu cemburu sama lo? Karena kan kalau dia kan bukan aktor, tapi kan lu kan aktris. Dia sutradara kan waktu film gue yang gue bikin atau dia juga pernah ini dia kan ketemu dengan Ngerti ya? wanita-wanita. Tapi dia kan tidak pernah berinteraksi langsung kayak satu frame dengan cowok misalnya berpelukan atau ciuman. Kan kalau namanya aktris kan ada tuh momen-momen kayak gitu. Nah dia pernah cemburu gak? Enggak ya? Hebat ya? Berarti dia emang memahami lo sepenuhnya. Mungkin karena dia juga kerja di bidang ini, ya kan. Jadi dia tahu gitu. Ya mungkin sebenarnya ada di lubuk hati dia yang paling. Waduh gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau gue bilang mungkin pada saat dia menonton dek gitu ada, nggak mungkin enggak gitu. Gue juga pasti ada momen-momen yang dek gitu. Tapi terus akhirnya mungkin begitu dia telah lagi ini sih pasti yang akan gue tuntut dari pemain gue kalau gue lagi direct film gitu. Iya. Jadi dia mau marah juga nggak bisa. Tapi kalau gue rasa namanya manusia ya gitu. Ada rasanya. Tapi kalau lu sendiri nggak cemburuan orangnya? Enggak. Bohong. Kok gue lihat kayaknya lu tuh sosok yang galak dan cemburuan ya? Enggak ya? Enggak. Enggak Kalau ya? galak mungkin iya. Oh ya galak ya guys. Galaknya bukan cemburu tapi prinsip-prinsip gue yang dilangkahi. Wow, ya main-main sama Wulan Guritno ya. Ya kan masih belajar suami istri itu kalau gue bilang tuh nggak ada habisnya belajar karena kan kita manusia yang evolve juga ya maksudnya kita berkembang juga we grow gitu dengan lingkungan baru kita dengan mimpi baru kita gitu kan ya itu tadi harus nerima kalau misalnya nanti perubahan itu juga nggak nerima kan itu juga bom waktu gitu kan dulu lu nggak begini kenapa lu sekarang begitu gitu Iya. Dan dia juga nerima lu kan kayak tadi lo bilang dari awal dia udah tahu sosok Wulan Guritno itu seperti apa makanya bisa sampai nikah kan. Iya. Oke, terus ada rencana nambah momongan lagi? Apa udah mau tutup pabrik? Ini yang paling kecil umur berapa sih? Udah ulang tahun belum ya? Wow. Shalom 22, baru 22, London 11, Alrik 10 atau London 10, Alrik 9. Lupa gue. Boleh dong lupa, namanya ibu, sibuk. Umurnya, enggak berarti paling kecil umurnya 9. Antara 9 sama 10.
Ya ampun, anak sendiri. 9 atau 10 ya? Kalau London itu lahirnya di tahun 2010, Alrik 2011. Oh, berarti 9 sama 10. Ya, Iya. berarti belum ulang tahun ini, berarti mereka akan jadi 10 dan 11. Oke. Terus Mau tutup pabrik ya? mau benerin badan. Benerin badan. Nah, Kemarin udah bener badan, cuman kan ada bagian-bagian tertentu kayak tadi kan ngomong. itu rahasia kita aja ya guys. Iya, guys. Nah, gue ngeliat sekarang tiba-tiba badan lu tuh jadi kayak lebih fit, dan gue juga sering liat lo sepedaan sekarang, kayak hobi olahraga. Itu karir baru saya, Pak. Ya, tanya karir baru Ibu apa? Karir baru ibu apa? Sepedaan. Atlet PSBB. Atlet Lu PSBB. rajin sepedaan sekarang. Ya bukan sepedaan sekedar sepeda ya, kita pakai coach. Gila nggak? Sebenarnya intinya gini, kalau teman-teman yang lain nanya, kenapa sih tuh sok-sokan ya pakai coach? Apa kan kita jadi yang di kelompok gue itu namanya pelotonnya Mother Speed. Itu rata-rata ibu-ibu, Iya. ibu punya anak. Iya. Nah, jadi sepeda yang kita main itu bukan sepeda seli, sepeda road bike. Road Yang itu bike. sepeda balap. Iya, gue udah lihat tuh. Yang which is selelet-leletnya lo ngebut. Nah sekarang makin lo latihan, lo tanpa lo sadari kecepatan lo makin tinggi. Tanpa lo buat-buat gitu, karena kan skill lo makin bagus gitu kan. Dan apalagi kita latihan sama coach, jadi latihan sama coach adalah intinya adalah kita pengen aman buat diri kita dan aman buat orang lain. Karena di saat kecepatan tinggi, terus di jalan itu ada mobil dan motor gitu kan, kita harus tahu teknik yang benar gitu. Dan gua kan seorang ibu gitu, jadi makanya kita latihannya serius gitu. Jadi emang sepedaan aja tuh harus pakai coach ya ternyata, bukan cuma nge-gym ya? Lebih baik coach itu kan bisa seorang sosok, atau ya lo coaching dengan lo baca, lo lihat di YouTube atau whatever, bertanya gitu. Tetapi sepeda itu bukan hanya sekedar naik, ternyata road bike itu. Ada teknik-tekniknya ya? Ada teknik-tekniknya gitu. Kalau enggak, it'll be dangerous for you and you could danger your friend gitu. Iya, benar. Karena apalagi pelotonan pepet-pepet dalam kecepatan tinggi. Benar-benar, gue pernah lihat sih. Nah itu lu udah turun berat badan seberapa banyak dari? Jadi kemarin tuh sempat naik sampai 65 waktu ya awal-awal tahun 2020. Terus dari 65 itu turun ke 64, tapi ya udah segitu ya, 64, 63. Terus mulai sepedaan turun ke 62, 61 gitu. Terus sekarang 58. Oh, berarti jadi sebenarnya udah lumayan banyak ya? prosesnya juga panjang, jadi nggak instan gitu, tapi mungkin hasilnya baru mulai kelihatan sekarang dari perjuangan gue di pertengahan tahun kemarin. Sampai sekarang. Tapi ada dietnya juga. Karena gue lihat tadi sekarang lo lagi menjalani healthy life, minum apalah tadi tuh gitu. Itu racun cinta. Racun cinta. Sebenarnya kata orang kalau mau kurus tuh putus cinta ya. Doain gue enggak deh. Itu bukan diet. Jadi yang lagi gue minum gini. Jadi akhir-akhir ini gue ngerasa apa ya, kayak badan gue kotor gitu. Terus gue kayak ada slap apa gitu. Ya? Detox, jadi lebih ke itu. Nah tapi karena detoxnya yang kita minum, jadi gue tuh mau bersihin usus, liver, dan lain sebagainya kayak gitu. Kan kalau kita selama ini makan apa segala macam sembarangan, nempel tuh di dinding usus. Tapi itu lo ngerasain kayak lo jadi lebih lega, lebih seger iya, gitu-gitu. otomatis kan karena kita makannya cuman itu, lagi detox ya berat badan ikut turun gitu kan. Oh wow, oke. Gitu. Boleh tuh nanti gue cobain, mana tuh bisa turun berat badan. Air doang. Minum air doang. Enggak, tapi kan ada yang ngenyangin, yang buat lunch sama dinner ngenyangin karena ya dibuat kental kan. Iya. Gitu. Oke, last one nih. Gue pengen yang lebih mendalam dikit. Kan kita mungkin sama ya, sama-sama apa Anda namanya? penggali? Saya pengulik tepatnya. Kita kan sama-sama anak broken home kan. Jadi lo juga dari broken home, gue juga. Iya. Nah, lo sendiri pun juga pernah mengalami itu kan di awal-awal pernikahan suami pertama gitu. Nah, itu ada dampak gak sih ke diri lo sama ke akhirnya ke lo, cara lo ngedidik anak-anak lo? Gue penasaran karena kalau gue ngerasa nyokap gue cara ngedidik gue tuh beda gitu sama teman gue yang punya ayah ibu gitu. Ya, nah kalau lo gimana? Jadi kayaknya gue juga kan pelan-pelan mempelajari diri gue sendiri gitu. Kadang-kadang kan kita kan kayak I'm okay gitu, but actually you're not gitu kan. In some ways gitu, reaksi lo berbeda dari orang-orang lainnya. Pada saat ada lo terhimpit di sebuah situasi atau kondisi, reaksi lo berbeda dengan orang yang
mungkin tidak broken home Iya. lagi, mungkin ada trauma di alam bawah sadar lo yang lo nggak sadari, yang which is lo pun sendiri juga nggak tahu gitu yang mana, karena oke gitu, gue udah Iya. lupa gini-gini, ternyata kan tersimpan. Jadi pada saat gue ngerasa ada beberapa hal yang kok kenapa gue reaksinya begini ya gitu, in some moments lo pasti ngerasa kan? Ngerasa. Iya. Nah di situ gue coba kan katanya kan kalau lo meditasi, you're on silent, lo dalam keadaan silent, lo bisa berdialog dengan diri lo sendiri gitu. Jadi ya akhir-akhir ini ya belakangan 3 tahun belakangan ini kan kita juga makin mendewasa, makin pengen zen kan, nek please gitu kan, puyeng nek gitu kan, pengen zen. Jadi gue ikut meditasi, kalau secara Islamnya gue ikut tadarusan itu jangan dipikir yang aduh dia sok suci banget ya gitu. Tadarusan itu adalah mempelajari hidup ya, karena gue agamanya Islam. Kalau lo Kristen, Buddha. apa tuh? Buddha. Oh lo Buddha. Meditasi. Iya, lo berarti meditasi, kita tadarusan. Kalau di Kristen ada tuh yang Papa Edwan sama temen-temennya bisa apa tuh? Apa ya namanya ya? Ya membedah kehidupan ya, kayak dengan cara dengan pelayanan apa-apa ya, gitu kayak gitu, Islam something gitu. Yeah. Jadi baca Quran itu selama ini kan orang baca aja gitu. Yeah. Apa namanya? Lu ngerti nggak sih artinya apa gitu, lu baca aja. Ya kan? Jadi akhirnya gue kepingin tahu arti semua itu, karena ternyata itu kan album kehidupan, buku kehidupan, which is Injil, which is Buddha apa gitu kan. Ya udah, itu membuat gue mulai rada menemukan ketenangan. Terus meditasi. Deepak Chopra lah, apa semua udah gue coba, Bo, gitu dari situ, karena gue pengen mencari ketenangan, karena I knew pasti dari sebelum itu nggak mungkin ada trauma. Nah akhirnya memang ada reaksi-reaksi gue ke Shalom terutama. Nah kalau anak yang 2 ini juga jadi ya ada didikan-didikan yang kayaknya ya kalau diceritain apa aja yang gue lakukan panjang. Cuman kayak ini masih ada efek trauma gue deh gitu, karena kenapa gue terlalu begini ya gitu, kenapa terlalu begitu ya. Berdampak ke anak lo juga ya. Makin berumur kesini kita makin bisa mundur sedikit, terus dari setiap reaksi kita terus kita mikir kenapa begini ya. Kalau dulu kan langsung bablas aja gitu kan gitu. Kayaknya ada deh. Jadi memang setiap perceraian sesuatu yang tidak pada umumnya itu pasti ada trauma, walaupun bagaimanapun kita kemas, tapi dengan dikemas sebaik mungkin keadaan dan situasinya untuk anak tersebut, kalaupun kita itu bisa menjadi lebih baik, tapi traumanya nggak mungkin tidak ada sama sekali sih kalau menurut gue. Jadi Shalom sendiri pun juga punya sifat yang menurut lo dia berdampak sama perceraian ini nggak? Maksudnya broken home ini? Ada gak kayak rebel atau kayak pengen biasanya kan ada tuh kayak gitu, jadi lebih mudah emosi atau lebih pengen nunjukin dirinya gitu-gitu. Ada. Kalau gue bilang ada. Waktu kecil ada trauma yang kalau kan waktu ya nggak usah diulang lagi, cuman kan kejadian waktu kan kita ada perebutan anak apa segala macam gitu, ada tragedi itulah gitu. Lama Shalom tuh kalau dengar ceklek dia langsung kayak kaget. Oh, benar. Masih ya. Terus itu hilang. Akhirnya dia over cari perhatian. Oh, ada momen gitu juga. Ada momen. Terus ya itu jadi gimana kita sebagai orang tuanya untuk menetralisir itu kan, gitu. Itu tugas kita gitu, karena kita yang udah membuat sebuah kesalahan perpisahan itu gitu kan. Terus kalau kulihat begitu dia remaja, dia trust issue-nya rada ini. Ya, gue ngerasa well, I don't know, but ya mungkin bisa ditanya sendiri sama anaknya gitu, tapi I feel that trust issue dia lumayan ini, jadi dia nggak bisa terlalu open gitu. Jadi kayak agak introvert ya? Dibilang introvert banget enggak, dia anaknya gaul banget gitu, tapi trust issue, jadi ya udah kenal gitu-gitu aja gitu. Dia nggak mau open, nggak mau yang terlalu mendalam, nggak mau terlalu banyak cerita yang deep gitu ya. Oh jadi itu yang perbedaannya? Sepertinya ya. Tuh guys, tuh tips dari Wulan Guritno. Oke, last one, gue pengen lo kasih tips-tips sukses ala lo. Kan bisa sampai seperti ini sekarang, bertahan segitu lamanya dari umur 11 tahun. Berarti lo udah mau 30 tahun lo di dunia entertainment. Iya, gila ya. Nah, gimana mempertahankan eksistensi lo di bidang ini? Yang pasti ini mungkin
semuanya klise tapi it is very true. Kayak lo tuh jangan pernah putus asa gitu karena di saat perjalanan karir lo tidak akan selalu sesuai yang lo harapkan. Yeah. Tetapi just keep doing it karena akan sampai di titik di mana yang lo mimpikan itu terjadi dan kemudian akan lagi ada masalah. Jadi itu akan terus berputar. Jadi you just need to keep going. Pokoknya jangan pernah putus asa, harus konsisten. Itu yang Konsisten, pertama. satu. Kedua, ini klise juga cuman please jangan pernah sombong pada saat lo di atas ataupun di bawah. Ya di bawah mungkin enggak kali ya. Bawah ngapain sombong ya? Ada juga orang di bawah sombong. Oh, ada ya? Tadi kita udah lo di bawah lo sombong lagi ya kan? Gitu. Ada, Oh, ada. Just be yourself. Jadi kesombongan itu yang membuat kita tidak bisa berkembang, tidak bisa grow, tidak bisa belajar gitu. Karena ada momen gue pernah sombong. Oh, Dari situ kan oke. kita Jadi belajar. pengalaman pribadi ya? Iya, pengalaman pribadi. Ada momen kita nggak konsisten, akhirnya kegagalan. Ada momen kita, jadi connection itu, collaboration itu penting banget di dalam mempertahankan karir gitu. Berarti Jadi konsisten dan nggak boleh sombong. iya, nggak boleh sombong Oke, itu karena dua yang itu ya. collaboration dan connection itu, koneksi-koneksi itu yang penting dan itu kan kita harus apa ya? Harus open to any ya kan? Karena Iya, kita benar. bisa belajar dari orang yang baru, kita Yes. bisa ya kan? Nggak harus orang yang kalau lebih kita tua sombong, sama yang lebih misalnya kecil gini, juga bisa. kita sedang memikirkan sesuatu gitu, tapi kita nggak dapat jawabannya. Iya. Sebenarnya ini orang Tahu. paham betul, tapi karena dia nobody ceritanya dan lo si artis papan atas ini kasarnya gitu, Iya. ngomong sama lu gitu Iya. ya kan? Ternyata ilmunya dia punya, Dia mampus nggak lo? punya, benar. Gitu. Jadi itu ya guys, itu yang harus kalian perhatikan, 2 poin itu, nggak boleh sombong sama harus Iya. konsisten. And you will never know pada saat lo tidak sombong itu lo connect to a lot of people yang dunia ini berputar dan akhirnya lo akan terus bertahan karena koneksi lo banyak Iya. gitu. Oke, tipsnya ini kali obrolannya berat ya. Hah, Bermutu gimana sih? gitu. Biasa kan Orang yang gosip gitu. Ini ternyata Kagak hari ada ini gosip, nggak ada jangan gosip. dong. Nggak ada gosipnya Knock on sih. wood, knock on wood, nggak mau. Oke, thank you banget ya for Thank you today. for Sehat-sehat today. terus. Iya. Nanti kalau ada apa-apa kita foto lagi. Tentunya. Sip, bye-bye.